Banyak anak muda yang sering bertanya, apa sih perbedaan dengan karunia dan talenta? Dalam episode kali ini kami akan membahas yaitu perbedaan antara karunia dan talenta. Penasaran kan? Simak terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, lalu like dan share video ini jika video ini memberkati kalian semua. Oke, kakak tunggu ya. 1, 2, 3, let's go. Shalom guys, kembali lagi berjumpa dalam channel kesayangan kita yaitu Yezia Channel dan dalam program yaitu Milenial Bertanya, di mana yaitu program milenial berisikan tentang itu jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ataupun seputar kehidupan remaja Kristen. Haleluya. Pada episode kali ini kita kembali berjumpa yaitu dalam segmen dalam program Milenial Bertanya, di mana dalam program ini kami akan membahas yaitu mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan anak-anak muda Kristen zaman now. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik dan satu tema yang sering menjadi perbincangan atau pertanyaan dari anak-anak muda Kristen zaman now, yaitu apa? Apa sih kak perbedaannya antara karunia dan talenta? Siap diberkati? Yang siap katakan, saya siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Oke, next kita akan membahas yaitu tema yang sangat-sangat menjadi pertanyaan, yaitu apa sih perbedaan antara karunia dan talenta? Namun sebelumnya, kakak akan menanyakan sama kalian anak-anak muda zaman now, anak-anak muda remaja Kristen. Apa sih perbedaan? Apa sih artinya karunia dan talenta? Boleh dijawab? Ya. Jadi karunia dan talenta itu merupakan satu hal yang sangat-sangat tipis perbedaannya. Artinya sama-sama mempunyai pengertian hampir sama. Namun di pengertian yang hampir sama itu ada perbedaan. Nah, dalam episode kali ini kakak akan membahas apa sih perbedaan antara karunia dan talenta. Kakak akan bahas terlebih dahulu yaitu karunia. Karunia itu apa sih menurut kalian? Ya, ada yang bilang karunia mengajarkan. Oke, kakak yang bahas yaitu karunia. Kakak dapatkan dan kakak catat yaitu karunia diambil dari bahasa aslinya yaitu karisma. Jadi karunia itu bahasa aslinya dalam bahasa Yunani diambil kata karisma, yaitu dalam bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamaknya yaitu karismata. Artinya gini, yang pertama, anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan mereka. Jadi anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan mereka. Namun ada juga pengertian dari karunia, yaitu pemberian secara cuma-cuma. Gitu. Karisma itu pemberian secara cuma-cuma. Sedangkan karismata yaitu mempunyai pengertian karunia atau pemberian dari Roh Kudus. Itu jadi arti dari karunia. Lalu ada yang bertanya, Kamex, bentuk karunia itu seperti apa? Apa aja sih yang termasuk dengan kategori karunia? Nah, kakak catat dalam Alkitab, kalian boleh catat, ada beberapa contoh, yaitu karunia-karunia di dalam Alkitab. Yang pertama,
Alkitab menjelaskan itu karunia mengusir setan dalam Roma 12 ayat 8. Jadi yang pertama apa? Karunia mengusir setan. Nah, lalu yang kedua, karunia menyembuhkan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 9. 1 Korintus 12 ayat 9. Lalu yang ketiga kakak dapatkan, yaitu karunia berbahasa roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 10 dan ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 10 dan ayat 28. Lalu yang terakhir, contohnya apa? Bentuk karunia. Karunia membedakan roh. Jadi 1 Korintus 12 ayat 10. Nah, itu adalah bentuk-bentuk contoh-contoh karunia-karunia yang ada di dalam Alkitab. Jadi bahasa gampangnya gini, karunia adalah pemberian secara cuma-cuma, pemberian secara cuma-cuma, yaitu yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk melayani Tuhan. Nah, itu gampangnya. Itu pengertian dari karunia. Lalu ada yang bertanya, Kamex, lalu talenta itu apa, Kamex? Ada yang tahu? Kakak catat, apa sih pengertian talenta? Kakak dapatkan talenta adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Pembawaan seseorang sejak lahir. Atau yang sering kita sebut dengan bakat. Nah, bakat. Jadi talenta itu hampir sama pengertiannya dengan bakat. Pembawaan orang sejak lahir. Lalu kalau dalam Alkitab itu talenta itu apa? Yang kakak dapatkan, kakak baca, talenta dalam Alkitab itu adalah sebuah bentuk, yaitu sejumlah mata uang dalam perjanjian baru. Jadi talenta itu lebih identik dengan mata uang. Nah, ada yang bertanya, Kamex, bentuk talenta itu seperti apa, Kak? Apa aja yang termasuk talenta? Ada yang tahu? Ini gampang loh. Ya, betul. Ada talenta nyanyi, ada talenta bermain musik, ada talenta bermain drama, dan sebagainya. Itu bentuk talenta. Lalu ada pertanyaan gini, Kamex, apa bedanya? Poin-poinnya apa aja perbedaan antara karunia dan talenta? Oke, kakak catat. Apa sih bedanya karunia dan talenta? Penasaran kan? Oke, yang pertama kakak catat. Kalau karunia itu diberikan secara cuma-cuma. Diberikan secara cuma-cuma. Sedangkan kalau talenta itu potensi atau harus digali dengan bakat yang ada. Jadi karunia itu diberikan secara cuma-cuma, tapi kalau talenta itu digali atau potensi. Jadi contoh misalnya gini, kalau karunia, orang itu nggak punya sebenarnya fungsinya atau nggak bisa melakukan hal itu, tetapi Tuhan kasih secara cuma-cuma. Nah, tapi kalau talenta, Tuhan udah kasih dari lahir, gitu kan? Oh, nih misalnya contoh gini, kalau karunia misalnya orang karunia berbahasa roh, gitu kan? Contoh ya. Nggak semua orang bisa, gitu. Nggak mungkin dari kecil kan, dari lahir oek-oekan gitu udah bahasa roh. Nggak mungkin. Tetapi Tuhan bisa kasih ke orang secara cuma-cuma, gitu. Artinya nggak bisa digali, tapi Tuhan kasih dan orang itu bisa. Itu karunia. Tapi kalau talenta, orang itu punya bakat nyanyi dari kecil. Nah, potensi itu harus digali. Harus digali, harus diajar, dilesin. Sehingga apa? Ketika dewasa bisa jadi penyanyi. Nah, itu bedanya karunia dan talenta. Jadi kalau karunia itu diberikan secara cuma-cuma, tapi kalau talenta itu harus digali, harus diasah potensinya. Oke, jadi yang pertama apa? Kalau karunia diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan untuk kita.
Sedangkan kalau talenta itu potensi yang harus digali atau harus diasah, diajar. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang kakak dapatkan tentang perbedaan karunia dan talenta? Nah, kalau karunia fungsinya untuk menunjang pelayanan di ladang Tuhan. Karunia itu fungsinya untuk menunjang pelayanan di ladangnya Tuhan. Sedangkan talenta tidak semua fungsinya untuk melayani Tuhan di ladangnya Tuhan. Tapi ada juga yang digunakan untuk melayani Tuhan. Kakak kasih contoh. Misal karunia itu contoh bernubuat. Nah, para hamba Tuhan, para pendeta suka bernubuat. Nah, itu bentuk dari karunia yang Tuhan berikan kepada orang, kepada hamba Tuhan. Gunanya untuk apa? Mungkin untuk membangkitkan iman, terus mungkin untuk apa? Menyatakan iman, kuasa Tuhan. Nah, itu karunia. Nah, itu untuk pelayanan gitu. Tetapi kalau talenta nggak semuanya gitu. Misal contoh, ada yang bisa untuk pelayanan. Apa contohnya? Main musik. Itu talenta yang Tuhan berikan. Ketika orang potensinya sudah diajar, sudah dididik, dibentuk, maka apa? Jadi bisa main musik. Akhirnya bisa berguna buat pelayanan. Nyanyi juga sama, bisa berguna untuk pelayanan. Tapi ada juga yang nggak bisa. Contoh, misalnya talenta masak. Itu nggak bisa digunakan untuk pelayanan gitu di ladang Tuhan. Mungkin aplikatifnya masih bisa, tetapi garis besarnya nggak bisa gitu. Misalnya buat donat, bisa talenta punya bakat buat donat, belum tentu bisa digunakan untuk pelayanan. Jadi tahu kan, yang kedua fungsinya. Kalau karunia untuk melayani Tuhan di ladang Tuhan. Tapi kalau talenta belum semuanya, tidak semuanya untuk pelayanan. Tapi ada juga yang digunakan untuk pelayanan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bersifat, karunia itu bersifat supranatural dan spiritual. Sedangkan talenta tidak selalu bersifat supranatural atau spiritual. Yes, ya udah pasti sesuai dengan kakak Kamex tadi bilang bahwa talenta itu tidak semua dijadikan pelayanan. Tetapi karunia itu untuk melayani Tuhan. Artinya berbau rohani, berbau tentang kerohanian seseorang. Kalau udah berbau rohani berarti berbau apa? Supranatural, spiritual. Jadi itu ya, sifatnya bersifat spiritual kalau karunia, supranatural. Tapi kalau talenta tidak bersifat spiritual atau supranatural. Jadi kakak dapatkan yang keempat. Nah, ini yang tadi seperti kakak bilang, sifatnya kalau karunia itu tidak selalu atau tidak harus dididik atau dilatih kalau karunia. Tetapi kalau talenta wajib harus dilatih, diasah. Jadi bedanya apa? Kalau karunia nggak wajib, karena diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Tapi kalau talenta, itu pasti wajib. Untuk apa? Diasah talentanya, diasah bakatnya. Gitu. Jadi kakak mau bilang, memang karunia dan talenta itu ya beda-beda tipis. Tapi kita harus tahu fungsinya digunakan seperti apa. Garis besarnya gini, kalau karunia itu Tuhan kasih buat orang percaya, umat Tuhan, anak Tuhan. Gunanya, fungsinya untuk melayani Tuhan di dalam ladangnya. Sedangkan kalau talenta itu mesti diasah atau digali potensinya, dan tidak selalu berhubungan dengan pelayanan. Jadi udah tahu ya perbedaan antara
karunia dan talenta. Tahu perbedaan antara karunia dan talenta. Jadi kalau orang tanya apa bedanya karunia dan talenta, tergantung dari fungsinya. Untuk apa? Kalau karunia pasti untuk pelayanan, karena berbau spiritual dan supranatural. Tapi kalau talenta nggak selalu berbau dengan spiritual dan supranatural, dan tidak selalu pelayanan. Oke? Puji Tuhan. Biarlah kiranya video ini menjadi berkat buat kalian, menumbuhkan iman kalian, pengetahuan kalian tentang akan firman Tuhan. Doa kakak, kalian selalu diberkati Tuhan, selalu disayang Tuhan, dan apapun yang menjadi kerinduan kalian, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Oke, sampai jumpa dalam video-video selanjutnya di Milenial Bertanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.